Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 8-9. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang keselamatan adalah tujuan iman kita. Keselamatan adalah tujuan iman kita, berarti iman mempunyai tujuan yang pasti, yaitu keselamatan jiwa kita. Sebagai orang percaya, tujuan iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita adalah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita percaya kepercayaan di atas nama tersebut adalah kepercayaan yang pasti. Oleh sebab itu, untuk itulah kita tentu beriman kepada Yesus. Jika kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1, kita akan melihat di sana bahwa iman merupakan hal yang sangat penting. Karena melalui ayat ini kita mengetahui bahwa iman itu didefinisikan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sesuai dengan ayat yang kita baca tadi dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8-9, kita juga dengan jelas melihat di sana bahwa iman itu sangat penting. Melalui surat ini terungkap bahwa iman para pembaca surat yang ditulis oleh Petrus didasarkan pada percaya sekalipun mereka belum pernah melihat. Rasul Petrus sangat memuji iman dari jemaat yang percaya kepada Yesus, yang mengikut Yesus, sebab iman mereka tidak didasarkan pada apa yang mereka lihat, tetapi iman mereka tertuju kepada Kristus yang belum pernah dilihat dan diyakini, yang belum pernah mereka lihat, tetapi sekalipun mereka nggak lihat, tetapi mereka mempercayainya. Rasul Petrus melihat langsung dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Dia melihat bagaimana pengajaran Yesus, bagaimana kuasa, bagaimana berbagai hal-hal spektakuler, mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan Yesus mati, dikubur dan dibangkitkan kembali, lalu menampakkan diri kepadanya dan kepada ke-11 murid lainnya dan kepada dikatakan 500 orang lebih sebelum dia naik ke surga. Dan dia menjadi saksi mata melihat hal tersebut. Tetapi dikatakan di sana bahwa Petrus itu sangat senang ketika dia menulis suratnya. Orang yang membaca suratnya itu dikatakan mereka ini beriman sekalipun mereka nggak melihat langsung bagaimana Yesus hidup dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi dikatakan dengan mempercayai iman kepada Yesus, Petrus katakan mereka pun akan diselamatkan. Sama seperti yang dikatakan oleh Petrus, sama seperti kami diselamatkan. Demikian juga mereka-mereka yang karena apa yang kami tulis, apa yang kami lakukan ini dan mereka percaya, maka mereka juga akan diselamatkan sama seperti kami. Karena kita sama-sama percaya atas iman yang sama, yaitu atas Tuhan Yesus Kristus yang diyakini akan menyelamatkan kita yang percaya. Sehingga kita akan melihat Dia dan akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi kepercayaan kepada surat yang ditulis oleh Rasul Petrus yang dibaca, sekalipun para pembaca tidak didasarkan pada bukti penglihatan secara langsung,
pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, melainkan berdasarkan berita Injil atau kesaksian Rasul Petrus yang adalah saksi mata dari peristiwa tersebut, membuat mereka mampu mengasihi Yesus dan tetap bersukacita di tengah pergumulan penderitaan yang dihadapi. Semuanya dilakukan karena tujuan iman yang dicapai yang pasti, yaitu keselamatan jiwa di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari renungan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini, marilah kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, mari kita belajar untuk memahami bahwa iman yang murni dan yang sungguh-sungguh kepada Allah adalah membuahkan pengenalan dan membuahkan kasih yang terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita, karena iman tersebut, kita semakin mengenal Dia, kita semakin bersekutu, semakin intim dengan Dia karena iman kita tersebut di dalam Yesus Kristus. Biarlah itu semakin hari semakin bertumbuh. Oleh karena itu, walaupun kita tidak dapat melihat seperti para rasul secara langsung bagaimana Tuhan Yesus Kristus hadir berkarya dalam kehidupan mereka dan dalam kehidupan kita, tetapi sesungguhnya Allah yang penuh kuasa ada bersama dengan kita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi melalui iman kepada Yesus Kristus, jiwa kita telah diselamatkan. Karena itu sebagai orang yang beriman, kita harus mampu bersaksi dengan tegas tentang keselamatan jiwa di dalam Kristus Yesus kepada semua orang, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Aktivitas kegiatan kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dengan pasti beriman dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu keselamatan atas hidup kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita tetap berdiri untuk teguh dalam iman. Tantangan apapun yang kita hadapi karena kita mengikuti Yesus, jangan pernah melepaskan iman kita dari Yesus Kristus. Apapun yang berusaha mencuri iman kita, keyakinan kita kepada Yesus Kristus, apapun tantangannya, jangan kita lepaskan, jangan kita biarkan iman kita tercuri, karena kita percaya iman yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, iman yang tetap tertuju kepada Yesus Kristus akan menuntun kita kepada tujuan akhir yang pasti, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk hari ini. Kita belajar bahwa keselamatan adalah tujuan iman kita. Jadi untuk apa kita beriman? Karena kita tahu iman kita adalah iman yang pasti. Iman kita kepada Yesus Kristus yang memberi kepastian keselamatan atas kehidupan kita. Berjalanlah di dalam iman tersebut, di track tersebut. Jangan keluar dari iman keyakinan tersebut, karena tujuan akhir iman kita adalah keselamatan atas jiwa kita. Selamatkan jiwa kita, selamatkan kehidupan kita, dan keselamatan itu ada di dalam iman kepada Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kehidupan kami tetap terarah, di mana iman kami tertuju kepada Yesus yang adalah tujuan akhir dari iman kami, keselamatan atas kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah pengenalan kami akan Yesus Kristus terus bertumbuh dan kami semakin mengasihi Yesus Kristus, karena kami tahu pada akhirnya kami akan melihat kemuliaan Tuhan dan kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan yang adalah Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan menuntun kami supaya kami hidup oleh iman, karena orang benar akan hidup oleh iman. Dan kami percaya jika kami melakukan segala yang benar di hadapan Engkau, maka berkat-Mu akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.